Oke ya, jadi sekarang gimana caranya nih ya? Kita bikin tim building yang gokil gitu ya. Jadi, misalnya nih lo, nih leader ya, lu ya, misalnya nih lo gitu. Abis itu lu punya anggota di divisi lu, misalnya ada si A, si B, si C, si D. Nih ya. Nih, orangnya beda-beda nih. Oke ya. Nah, untuk lu bisa team building, lu harus yang namanya membangun kepercayaan ya. Jadi harus saling percaya. Pertanyaannya sekarang, percaya sama siapa gitu atau kepada apa? Ya, percaya kepada apa, Bang? Nah, ini serunya, boy. Ini yang mau gue bahas ya. Kita sedikit bahas abstraksi dikit ya. Nah, apa tuh, Bang? Abstraksi, Bang. Oke, sedikit gue jelasin juga ya. Abstrak ya, abstraksi ini artinya eksperimen pikiran. Eksperimen pikiran. Nih ya. Abstraksi. Ya, jadi gunakan kemampuan otak dan IQ lo yang sudah meningkat, jelas ya. Karena lo, kalau lo belajar dengan sungguh-sungguh dan merhatiin dan nerapin video gue dari awal ya, dari fundamental skill, lo pasti bisa nih ya melahap konsep-konsep ini. Oke. Wah. Oke, gini. Saling percaya kepada apa gitu ya. Nih, gue gambar dulu ya. Ini ada semacam sesuatu nih, boy ya, yang mengikat antara lu, A, B, C, D, lalu D ke lu lagi gitu ya. Jadi ada semacam sebuah rantai yang mengikat kalian semua satu sama lain. Nah, apa tuh, Bang, rantainya ya? Karena untuk saling percaya, untuk kalian bisa saling percaya satu sama lain nih ya, tim kalian mau solid, rantai ini juga harus solid nih. Nah, Bang, yang lo maksud rantai itu apa? Yang gue maksud rantai adalah mitos. Apa tuh, Bang, maksudnya mitos, Bang? Hah? Maksudnya apa, Bang, mitos gini bla bla bla? Oke, gue jelasin ya. Mitos nih artinya, atau dalam definisi ini ya, dalam definisi ini artinya tuh value ya, atau nilai ya. Jadi ada nilai yang dianggap oleh satu divisi ini, ada nilai yang diimani, asik ya. Ada value yang diimani nih ya, diimani nih ya. Ada value yang diimani oleh satu tim ini yang lu pimpin ya. Itu isinya adalah mitos ya, mitos value. Contohnya gimana, Bang? Ya. Di dalam mitos, ya, di dalam mitos, lu perhatiin deh mitos-mitos kayak mitos Yunani misalnya. Habis itu mitos apa lagi? Mitos Nordik ya. Habis itu mitos apa lagi ya? Mitos Jawa juga ada ya, mitos India juga ada ya. Di Yunani lu kenal dengan dewa-dewa Olympus ya. Nih, dewa-dewa Olympus ya. Di Nordik lu kenal dengan Thor, Odin dan segala macam cerita-ceritanya ya. Di Jawa juga ada ya, ada Betoro Guru dan saudara-saudaranya ya, Manikmaya dan segala macam gitu ya. Di India ada Mahabharata. Nah, ini kan cerita-cerita, boy. Ini cerita yang isinya narasi. Ya, di dalam narasinya ada apa? Ada value, ada nilai yang diselipin. Nah, ini yang gue maksud mitos. Mitos itu gue maksud adalah ada narasi yang di dalam narasinya ada nilainya gitu. Nah, nilai ini maksudnya apa, Bang? Nilai ini maksudnya adalah uh, apa yang dianggap baik dan buruk gitu. Apa yang dianggap baik or buruk gitu ya. Nah, ini kan value nih ya. Value itu nilai yang ingin kita sampaikan lewat mitos yang kita ciptakan sendiri gitu ya. Nih, gue balik lagi ke page ini ya. Jadi berarti untuk membuat kepercayaan kita harus pakai mitos, Bang. Oh iya, gitu ya. Iyalah, itu kemampuan
kemampuan umat manusia, guys, untuk bekerja sama dengan banyak orang ya. Kalau kalian baca buku Homo Sapien ya, karyanya Yuval Noah Harari, di situ dijelaskan bahwa manusia bisa bekerja sama satu dengan yang lain karena mereka memegang mitos yang sama gitu ya. Jadi lu bisa saling percaya kalau lu punya mitos yang cukup kuat untuk diyakini bersama gitu ya. Nah, mitos tuh apakah harus nilai yang bohong-bohongan bang? Enggak juga gitu ya. Balik lagi ya, definisi mitos yang kita omongin di sini adalah sebuah narasi yang di dalamnya diintrik ya, ada nilai intrik di dalamnya itu ya. Nilai intrik untuk apa ya? Untuk kebaikan of course ya. Jadi tiap-tiap divisi ini pasti punya narasi yang beda-beda ya, tergantung narasi lu tuh apa gitu ya. Misalnya divisi kreatif ya, itu kan pasti punya narasi bahwa oh ya, out of the box ya, kita harus berpikir out of the box ya, harus kreatif. Habis itu apalagi nyentrik ya. Nah ini kan narasi-narasi sebenarnya boy ya, nilai-nilai yang diinjek, yang dimasukin untuk mengikat si A, si B, si C, si D di dalam divisi kreatif gitu ya. Nah, mungkin lo kenal istilah visi misi ya. Ya, ini apa boy ya? Ini kan sejatinya mitos doang ini, ya. Visi misi kan mitos gitu ya. Visi misi kan nilai yang dianggap baik, ingin kita capai bersama. Makanya yuk kita percaya sama nilai ini, kita kerja bareng-bareng untuk menggapai visi kita bersama gitu. Ya, dari yang tadinya A, B, C, D ini sebelum masuk ke tim lu dia adalah orang asing yang tidak memegang nilai atau mitos di dalam tim lu. Pada saat ketika mereka masuk, mereka ketemu satu sama lain, mereka kenal sama lu, mereka harus memegang mitos yang sama. Itu caranya lu building trust ya, lu saling percaya gitu ya. Jadi apa ya, gue merasa kayak saling percaya atau bonding ya, ini yang paling sering dilakukan oleh organisasi-organisasi banyak ya, banyaknya organisasi. Bonding itu kayak oh ya, kenal secara pribadi gitu ya, kenal secara pribadi misalnya ya, pribadi apalagi tahu seluk beluk misalnya ya, seluk beluk pribadinya gitu ya, pribadinya gitu. Yes, bonding apakah berhasil? Iya berhasil untuk keakraban gitu ya, satu sama lain gitu ya, keakraban satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Bonding yang sifatnya kayak apa, misalnya kayak nongkrong bareng, habis itu ada outbound dan segala macam bentuknya itu, ya dia bisa memperkuat keakraban ya, kita jadi tahu pribadi satu sama lain ya. Oh ya, sifatnya si A ini begini, si B ini begini, si C ini begini gitu. Oke, bisa juga. Tapi nggak ada yang sekuat ini ya, nggak ada yang sekuat mata rantai yang saling tersambung di antara lu, temen lu ya, kolega lu, dan ke atasan lu ya. Kalian ini sharing the same value, kalian sharing the same thought. Artinya kalian mengimani mitos yang sama gitu ya. Oh ya, divisi riset dan identifikasi ini harus begini 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 gitu ya. Visi misi kita begini begini. Ya itu kan mitos itu ya, itu kan narasi. Isinya narasi yang membentuk sebuah apa kawan? Ada bisa tebak? Nih, gue tulis ya. Budaya atau culture. Setiap divisi pasti punya budayanya sendiri ya. Tergantung siapa yang memimpin, pasti dia punya budayanya sendiri gitu. Apa yang terjadi kalau sebuah divisi udah punya budaya? Ada yang tahu? Mereka akan punya identitas boy. Nih, ya, identitas ini yang buat orang tertarik masuk ke ya, tertarik gitu masuk ke divisi lo gitu ya. Dia jadi gali lebih dalam tentang divisi lo gitu ya. Nah, di dalam budaya dan culture ada mitos yang dipegang bersama nih ya, yang diimani bersama gitu ya. Nah, mitos-mitos atau nilai-nilai yang baik menurut divisi kalian
mungkin belum tentu baik untuk divisi yang lain gitu ya. Misalnya misalnya apa ya, misalnya eh duh, contohnya susah lagi ya, gue ngasih contohnya susah. Cuman ya intinya begitulah ya. Ya kalian ngerti lah gitu.